Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Arianto. Saya dari kelas 12 agama. Saya akan menerangkan dari mata pelajaran sejarah Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama 1 Hijriah, abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seseorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di lereng dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1083 Masehi. Sedangkan menurut laporan seseorang musafir Maroko, Ibnu Battuta, yang mengunjungi Samudra Pasai dari perjalanan ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermadhab Imam Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Oleh karena itu, abad ke-13 biasanya dianggap sebagai masa awal masuknya Islam ke Indonesia. Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, tidak ada kasta, hilangkan perbudakan, dan yang paling penting adalah masuk Islam ke Islam sangat mudah hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat yang tidak ada paksaan. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963, Islam masuk ke Indonesia sudah semenjak pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi. Masuknya Islam di Indonesia tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke wilayah pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, abad langsung dari Arab. Yang kedua, daerah-daerah yang ditetangi Islam pasisir samudra adalah setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Yang ketiga, mubalik Islam pertama yang datang ke Indonesia merangkap sebagai saudagar. Yang keempat, penyiar itu di Indonesia dilakukan secara damai dan tentram. Yang kelima, kedatangan Islam membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam bentuk kepribadian bangsa Indonesia dalam menahan penderitaan dan perjuangan melawan penjajah asing. Beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak langsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laut dan sangat beragama. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dibagi menjadi: yang pertama, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab Saudi. Proses itu berlangsung pada abad pertama atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amarullah dan Hakam adalah salah satu ulama sekaligus sastrawan di Indonesia. Hakam mengungkapkan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada DS Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri atau disebut PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan dan sarjana barat yang mengungkapkan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Pandangan Hakam hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh
Jones yang mengatakan bahwa para musafir kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum sufi biasanya beragama dari satu tempat ke tempat yang lain, mendirikan kumpulan atau perguruan terdekat. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di wilayah Jawa berasal dari para perantau Cina. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa yang menyatakan menurut kronik masa dinasti Tang pada 618 sampai 960 di daerah kantor Zhangzheng atau Zhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah permukiman Islam. Teori Cina bila dilihat dari berbagai sumber luar negeri, kronik maupun lokal, abad dan hikayat dapat diterima. Bukti lainnya adalah Islam. Masjid-masjid tua bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina yang berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa, pelabuhan penting sepanjang pada abad ke-15 seperti di Gresik dan diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Metode pada masuknya Islam di Indonesia menurut Uka Tandra Sasmita, masuknya Islam di Indonesia dilakukan 4 jalur. Melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalani kontak dagang dengan orang Arab apabila setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam di Malaka, kerajaan Islam di Samudra Pasai di Aceh, maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara atau di Indonesia. Di samping mencari keuntungan duniawi dan mereka mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan agama Islam yang ada di Nusantara. Artinya mereka berdagang sambil menyiarkan agama-agama Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.